Aduh itu. Tolong. Silakan lagi. Silakan dulu. Tingguri. Katon lihat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arhaulati wa azwajihi wa dzurriyyati wa ashabihi ridwanullahi ta'ala. Hadrati qurban wa tismatani sayyidi syashar bidayatillah sayyidatillah syashar bidayatillah wa syekh ma'af al-Qurqi wa jami'il muslimin masyayikhina Yasin Ki Ja'far Ki Abdul Ki Nasir Ki Muhammad Saleh Ki Harun Ki Abdul Jalil Ki Fadlul Imam Ki Abdul Ahmad Ki Muslimin Mukhtar Ki Muslimin rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim wa ada alaina min barakatihim wa karamatihim wa qadallahu jami'a hawaijina min hawaijid dunya wal akhirah wa yassarallahu jami'a umurina min umuri dunya wal akhirah fataha qulubana wa namara qulubana bi barakatihim wa karamatihim wa bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fiqhul hikayah. Ini namanya kitab Fiqhul Hikayah. Fikih cerita, sebab ini berbicara tentang masalah-masalah atau cerita-cerita yang terkait dengan masalah fikih. Jadi selama ini kita belajar tentang fikih, itu adalah merupakan pelajaran tentang pengetahuan tentang hukum-hukum syariah allati tariquha al-ijtihad. Berikut pro kontra para ulama di dalamnya. Sekarang fiqhul hikayah ini membahas sisi lain dari fikih, yaitu lebih ke cerita-cerita tertentu yang tentunya terkait dengan hukum-hukum syariah yang selama ini kita kaji dalam kitab fikih, yang dikatakan atau diberi nama fiqhul hikayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syara'a lana minad-dini ma tastaqimu 'alaihi hayatuna. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-hakimul 'alim bi masalih ibadihi. Alhamdulillah sekabiane puji kulillahi kadhewe Gusti Allah alladzi kan syara'a nyareataken sapa alladzi gawe aturan sapa alladzi ngatur sapa alladzi lana maring kita minad-dini saking agama nyareataken gawe aturan maing perkara tastati mukang dadi jejik alaihi ing atase ma apa hayatuna uripe kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aturan kepada kita
aturan-aturan agama yang dengan aturan itu kehidupan kita bisa menjadi tertata dengan baik. Kehidupan kita bisa menjadi ya tertata dengan baik, menjadi apa namanya, ya ada aturannya. Jadi betul-betul ditata dengan aturan itu, sehingga siapapun yang menyimpang dari aturan itu akan diberikan satu sanksi. Semua aturan-aturan syara itu dikembalikan kepada bagaimana agar tatanan hidup manusia itu menjadi tertata dengan baik. Makanya maqasidus syariah itu ada 5, ada hifdzuddin, ada hifdzun nafas, ada hifdzul mal, ada hifdzun nasab, ya. Itu semuanya dalam rangka menata kehidupan manusia agar menjadi baik. Untuk menjaga agama dilarang melakukan hal-hal yang bisa merusak akidah itu. Itu berarti kan ditata dengan baik agar bagaimana agama kita itu tertata. Itu oleh syariatnya Gusti Allah. Untuk menjaga nyawa ada hifdzun nafas, menjaganya nyawa, itu juga syariat itu. Itu ditata juga bagaimana agar jangan sampai orang mudah untuk mengganggu jiwa manusia. Wala taqtulun nafsil lati harramallahu illa bil. Kita dilarang untuk membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Itu supaya tertata, dijaga yang namanya jiwa itu. Nggak boleh membunuh, nggak boleh melakukan tindakan melukai, ya. Mana ada kisos itu dalam rangka pemberlakuan kisos itu ya untuk menjaga tatanan kehidupan manusia agar menjadi tertata dengan baik. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil was-sinna bis-sinni wal juruha qisas. Itu ada pemberlakuan kisos di situ. Untuk nyawa dibayar dengan nyawa, melukai mata dilukai lagi matanya, telinga dengan telinga, hidung dengan, dan seterusnya. Itu kenapa ada aturan seperti itu? Ya kembali untuk menjaga ketentraman, kenyamanan, kedamaian dalam kehidupan manusia, supaya orang tidak mudah untuk melakukan gangguan jiwa kepada seseorang, gangguan fisik kepada seseorang. Jangan sampai melukai seseorang. Diatur juga bagaimana hifdzul mal. Kita itu diwajib menjaga harta. Sehingga untuk menjaga harta itu kita dilarang melakukan tindakan-tindakan yang sampai merusak harta orang lain. Tidak boleh mencuri. Ya tidak. Kalau sampai ada orang melakukan tindakan mencuri, ada sanksinya. As-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah al-ayah. Pencuri laki-laki dan perempuan, maka potonglah tangan mereka berdua. Kenapa sampai ada aturan seperti itu? Untuk menjaga tatanan kehidupan agar orang jangan mudah untuk menggasak harta orang lain, agar orang jangan mudah untuk mengambil harta orang lain, agar orang jangan mudah untuk merusak harta orang lain. Jadi Allah betul-betul memberikan syariat, aturan kepada kita yang matastaqimu alaihi hayatuna. Dengan aturan itu kehidupan kita akan bisa tertata dengan baik. Makanya alhamdulillah Allah telah memberikan syariat atau aturan itu agar kehidupan kita bisa menjadi tertata dengan baik. Untuk menjaga nasab, nggak boleh orang melakukan zina. Malah bukan hanya zinanya, hal-hal yang bisa mendekatkan diri untuk berbuat zina, membuka peluang terjadinya zina, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wala taqrabuz zina. Jangan dekati hal-hal yang bisa mendekatkan diri orang untuk melakukan perbuatan zina. Karena ketika zina itu dilakukan, maka nanti akan terjadi pengrusakan terhadap apa? Nasab. Mulanya ketika ada orang yang melanggar, ada aturan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Itu semuanya diatur. Pezina laki-laki dan perempuan, maka cambuklah mereka sebanyak 100 kali cambukan. Itu kalau zinanya ghairu muhsan. Plus ditambah taghribu am, pengasingan selama 1 tahun. Kalau zina muhsan, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Kalau pezinanya adalah pezina muhsan, laki-laki dan perempuan yang sudah melakukan hubungan dalam pernikahan yang sah, kemudian masih jajan di luaran, masih melakukan zina, penyelewengan, perselingkuhan tanpa ada ikatan pernikahan yang sah, maka hukumannya apa? Farjumuhuma albattah. Rajamlah mereka. Rajam itu berarti hukuman mati. Loh, kok ada aturan hukuman mati dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga nasab. Menjaga nasab. Agar apa? Nasab seseorang tertata dengan baik. Jangan sampai terjadi ada seorang perempuan berhubungan dengan beberapa laki-laki. Salome, satu lubang rame-rame. Nah, ini ketika itu punya anak, anaknya siapa ini? Kan nasabnya rancu, menjadi bias, nggak jelas. Sehingga tidak diperbolehkan yang namanya zina. Untuk apa? Hifdzun nasal atau hifdzun nasab, menjaga keturunan, menjaga nasab. Itu ini nggak dibiar sedikit ya. Tadi bener kok, sekarang bener. Sudah. Jadi alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aturan atau syariat kepada kita, yang dengan aturan itu kehidupan kita bisa menjadi tertata dengan baik. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu lan naksani sapa isun an ing setune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak iku maujud illallah ing Gusti Allah wahdahu hale suwiji Allah la syarika ora ana kang nyekuton iku maujud lahu maring Gusti Allah al hakimu zat kang bijaksana al alimu tur kang zat ngerti ngudanani bima sholih ibadihi kelawan piro-piro kepatutane, kemaslahatane, piro-piro kawulane Gusti Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah wahdah. Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, yang bijaksana, yang Maha tahu dengan berbagai macam kemaslahatan hambanya. Tahu betul mana hal yang baik untuk kita. Meskipun kadang-kadang hal yang terbaik untuk kita di sisi Allah itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kadang kita nggak senang dengan apa yang menimpa kita. Kadang kita nggak senang dengan apa yang terjadi pada kita. Urip kok melarat saja. Nggak cocok dengan keinginan kita. Tapi mungkin huwa khairul lakum, itu lebih baik untuk kita dengan diberikan tadi miskin, kita bisa tetap khusyuk ibadah dengan Gusti Allah, akhlak kita menjadi baik. Cuma kadang-kadang bisa jadi orang itu ketika diberikan rezeki yang banyak malah justru akhirnya melakukan banyak penyimpangan, ibadah jadi malas, selalu foya-foya. Jadi Allah tahu betul mana yang maslahat untuk umat, untuk hambanya. Meskipun kadang-kadang apa yang menurut Allah itu baik untuk hambanya, menurut kacamata hamba kadang-kadang nggak cocok. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwa al-man'u ainul ato, gitu ya. Tidak diberi itu sebenarnya adalah memberi. Tidak memberi itu sebenarnya adalah memberi. Kita tidak diberi kekayaan seumpama seseorang. Itu dulu sebenarnya adalah pemberian nikmat dari Allah yang sangat besar. Sebab bisa jadi ketika orang kemudian dikasih nikmat besar, dikasih rezeki besar, malah akhirnya dia melakukan penyimpangan,
nggak mau sedekah, sombong, meremehkan orang-orang lain, meremehkan orang miskin, itu malah nggak jadi nggak apa. Jadi justru dengan tidak diberikan itu justru adalah diberi, karena dengan tidak diberikan orang akhirnya apa? Selalu ingat akan dirinya, tawadu, ya tidak. Tetap ibadah dengan baik, tetap khusyuk ibadahnya, kan seperti itu. Jadi nggak diberi itu justru sebenarnya ada diberi. Meskipun kadang-kadang tadi asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kadang kita membenci sesuatu tapi itu justru yang terbaik untuk di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah al-alimu bima shalih ibadi itu warning bagi kita bahwa kita tetap harus kita husnudzon. Apapun yang terjadi pada kita, mungkin ini yang terbaik. Itu untuk bisa meredam hati kita agar tetap bisa terima dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah aturan terbaik dari Allah untuk kita. Sebab apa? Allah al-alimu bima shalih ibadi. Allah Maha tahu tentang apa yang maslahat untuk hambanya, apa yang terbaik untuk hambanya. Kadang sudah tunangan nggak jadi nih nikah, itu asa antakrosyan, sesuatu yang kelihatannya nggak baik, tapi justru kadang itu yang terbaik. Sebab bisa jadi ketika nanti jadi nikah malah akhirnya nggak karuan. Jadi apapun yang menimpa, usahakan kita tetap positive thinking kepada Gusti Allah. Kita serahkan bahwa dengan tetap usaha yang terbaik, kita yakin bahwa inilah yang terbaik, yang paling maslahat untuk kita. Sebab Allah al-alimu bima shalih ibadi. Wa nasyhadu lan naksani sapa kita anna sayyidana ing setune Gusti kita rupane Muhammad dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu kaulane Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah alladzi kang khatama mungkasi sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan alladzi tegese alladzi kanjeng Nabi arisalata ing risalah wa tamalan nyempurnakan sapa Gusti Allah bi kelawan kanjeng Nabi an nikmata nikmat wa malan nyempurnakan sapa Gusti Allah ya bihi kelawan kanjeng Nabi al millata ing agama. Dan saya juga bersaksi bahwa junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hambanya dan utusannya yang mana Allah mengkasih risalahnya dengan kanjeng Nabi. Allah menutup kerasulan atau risalahnya dengan mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan kanjeng Nabi Allah juga telah menyempurnakan nikmat dan telah menyempurnakan agamanya. Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Dengan kanjeng Nabi itu Allah telah menyempurnakan nikmat, dan dengan kanjeng Nabi itulah Allah menyempurnakan agamanya. Kalau Rasul-Rasul sebelumnya hanya agamanya dianut oleh komunitas pribadi atau komunitas lokal tertentu, ya Bani Israilnya saja, kaum Samudnya saja, ya. Kanjeng Nabi hadir sebagai risalah untuk siapa? Untuk lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Kanjeng Nabi diutus untuk semua alam. Jadi dengan diutusnya kanjeng Nabi, maka Allah menyempurnakan agamana dan menyempurnakan wa nusallilan mata sholawat sapa isun wa nusallimulan mata salam sapa isun nyuwun rahmat adin sapa isun wa nusallimulan nyuwun keselamatan sapa isun ala hadzal rasuli ing atase ikilah utusan al amin kang den percaya alladzi kang ballagha wis nyampeaken sapa alladzi wis nyampeaken ar-risalata ing risalah wa addalan nekaken sapa si alladzi al amanat ing amanat wa nasuha lan ngarepaken bagus sapa alladzi ngarepaken bagus al ummat ing umat wa kasyafa lan buka sapa alladzi al ghummata ing kerupakan atau kesusahan walam yang takil
lan ora pindah sapa Kanjeng Nabi ila rafiqil a'la hatta bayyana. Ila rafiqi maring kancal ala kang luhur hatta bay tegese kepundhut ya. Hatta bayyana sehingga wis nerangaken sapa Kanjeng Nabi ing perkara anzala kang nunuraken sapa Allah Gusti Allah min kitabin saking kitab walan perkara ajmala bagusaken sapa Allah min khitabin saking khitab atau dawuh. Salawat salam kami sampaikan kepada Rasul Al-Amin. Ya. Utusan ini yang dipercaya sabdanya Nabi itu mendapatkan titel Al-Amin itu sebelum Kanjeng Nabi jadi Nabi itu sudah Al-Amin. Beliau yang sudah menyampaikan risalahnya dan telah menyampaikan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Kanjeng Nabi itu ya Nabi ya Rasul. Nabi Rasul itu berarti Nabi yang dikasih wahyu, Rasul diutus untuk menyampaikan wahyu itu. Dan itu sudah dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi. Risalah sudah disampaikan kepada umat dan amanah juga sudah disampaikan wa nasal ummah, dan beliau juga adalah orang yang mengharapkan kebaikan terhadap umatnya. Bagaimana agar umatnya itu menjadi baik, menjadi umat pilihan. Umat Kanjeng Nabi itu dikesiri ini Nabi Musa ya. Waktu Isra Mi'raj itu Kanjeng Nabi ning langit ke-6 berarti ya. Itu sebelum ketemu karo Nabi Musa dikatonaken setiap nabi ana sing karo umatmu siji, ana sing karo umat-umate atan siji kan langkah, ana sing cuma papat, ana sing ya rada akeh 10, ana sing ratusan, ana maning ana nabi sing umate ngebeki satu arah mata angin. Arah kulon niku isi umat kabeh. Nyentul nabi ini siji itu siapa? Kanjeng Nabi takon Nabi malaikat Jibril. Jibril, sinten niku masyaallah mulia sekali nabi itu. Banyak sekali umatnya. Cari Kanjeng Nabi, oh itu Musa. Nabi itu nabi sing umatnya lumayan banyak. Sampai memenuhi satu arah mata angin. Di barat itu isinya umatnya Nabi Musa semua. Kanjeng Nabi kagum, siapa itu? Tapi setelah itu kemudian malaikat Jibril bilang kepada Kanjeng Nabi, sekarang coba lihat itu di sebelah timur penuh dengan umat, di sebelah utara penuh dengan umat, di sebelah selatan juga penuh umat, di sebelah barat juga penuh umatnya sampai memenuhi seluruh penjuru empat mata angin itu. Kanjeng Nabi kemudian bilang, niku sinten malaikat Jibril? Dari Jibril, itu adalah kamu. Itu adalah kamu. Wes. Akhirnya ketemu karo Nabi Musa. Ketika ketemu Nabi Musa, setelah memberikan salam marhaban bin Nabi Saleh wal akhis Saleh, Nabi Musa kemudian nangis. Ketemu karo Kanjeng Nabi Musa nangis. Dari Kanjeng Nabi takon, nang apa sampean nangis ke Nabi Musa? Ada apa gerangan kok sampean ketemu saya nangis? Dari Nabi Musa, Masya Allah, Muhammad, isunku, saya itu kata umat saya, orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. An akrama ibadi. Saya adalah hambanya Gusti Allah sing paling mulia dan punya umat yang begitu banyak. Dan terus kapan nangis? Tapi ternyata setelah ketemu kamu, kata Nabi Musa, ternyata saya bukanlah satu-satunya orang yang paling mulia. Ternyata kamu lebih mulia dari saya. Kenapa? Karena kamu punya umat yang sebegitu banyak sampai memenuhi seluruh penjuru mata angin itu. Bukan hanya kamunya, umat kamu pun itu Masya Allah ngelancangi saya ketika masuk surga. Kalau saya dilancangi oleh kamu, disalib oleh kamu, saya terima, kata Nabi Musa. Tapi ternyata umat kamu pun itu mampu melancangi saya. Nah, itu umatnya kanjeng Nabi.
ummatan atau ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan umat terbaik sampai dikesiri Nabi Musa sampai nangis hanya karena apa? Kesirian ning umatnya Kanjeng Nabi sunku rasul, tapi apa? Manding surgai kedinginan umatnya sampean arimu disalib ning Kanjeng Nabi Muhammad si wajar kula terima, tapi sampai disalib umatnya Kanjeng Nabi Muhammad umatnya nalip isun mulan isun nangis ketuwon. Nangis apa? Ketuwon. Karena ternyata ada umat yang sebegitu baik dan mulia, yaitu umatnya siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau tidak pindah ke Rafiqil A'la, beliau belum meninggal, ya, tidak meninggal dunia sampai beliau telah menjelaskan kitab Allah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi dan juga khitab-khitab Allah yang paling bagus. Artinya ketika Kanjeng Nabi wafat itu seluruh isi dari kitab Gusti Allah telah disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iku wong sing dipilih dening Gusti Allah sing mengerti apa kemuane Al-Qur'an atau kitab Gusti Allah. So, salah satu daripada sunnah Kanjeng Nabi atau hadis itu salah satunya adalah apa? Fungsinya adalah di samping menguatkan hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, sunnah dan hadis juga Pak, menjelaskan, mendetail masalah-masalah yang diungkapkan oleh Al-Quran secara global. Dan itu Kanjeng Nabi yang bisa mengejawantahkan, yang bisa mentafsiri, yang bisa menjelaskan kandungan daripada Al-Quran. Al-Quran isinya apa? Aqimus sholat ya, kamu harus sholat. Nah seperti apa sholatnya? Dijelaskan oleh Al-Quran? Enggak. Harus ada rukuknya, harus ada sujud, itu enggak. Jadi orang kalau sholat terus hanya pegang Al-Quran saja, hanya kembali kepada Quran, hanya pegang Quran, nggak bisa sholat. Sholat tidak memberikan aturan secara detail bagaimana caranya sholat. Siapa yang menjelaskan? Kanjeng Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Priben sholat Kanjeng Nabi. Ya wis, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya seperti apa saya sholatnya. Ada takbiratul ihramnya, ada bacaan fatihahnya, ada rukuknya, ada i'tidalnya sampai salah. Nah itu yang menjelaskan siapa? Sunnah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zakat ya, atus zakat, kalian harus menunaikan zakat. Harta apa saja yang wajib dizakati ada dalam Al-Quran? Nggak ada dijelaskan secara detail itu. Buah-buahan, bebijian, emas dan perak, malut tijaroh, ya, zakat fitrah ada? Nggak ada. Nisabnya berapa? Yang dikeluarkan berapa persen? Itu nggak ada dalam Al-Quran. Al-Quran hanya memerintahkan kita untuk menunaikan zakat. Seperti apa mekanismenya, juklak-juknisnya, petunjuk pelaksanaannya bagaimana, tekniknya seperti apa, itu dijelaskan oleh sunnah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kanjeng Nabi tidak meninggalkan kita, beliau tidak diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadap ila rafiqil a'la, sampai betul-betul beliau telah menjelaskan seluruh apapun yang diturunkan oleh Allah dari kitabnya, tentu lewat sunnah-sunnahnya, baik sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, atau sunnah takririah. Nah, sunnah Kanjeng Nabi berupa ucapan ada, sunnahnya Kanjeng Nabi berupa pekerjaan juga ada, atau sunnahnya Kanjeng Nabi bersifat takririyah, ketetapan, bukan Kanjeng Nabi yang melakukan, bukan Kanjeng Nabi yang mengucapkan orang lain, yang melakukan orang lain di masa Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi melegalkannya. Itu berarti namanya sunnah takriri. Kanjeng Nabi tidak mengingkarinya, itu sunnah takriri. Itu dijelaskan juga oleh Kanjeng Nabi, menjelaskan isi kandungan Al-Quran.
wa ala alihi lan ing atase keluarga Kanjeng Nabi wa sahbi lan sahabat Kanjeng Nabi wa man lan wong tabi'a kang manut sapa siman ing Kanjeng Nabi hum ing alihi wa sahbi ya hum ing alihi wa sahbi bisanen kelawan bagus ila yaumiddin. Amma ba'du, anapun ing dalam sawise basmalah hamdalah shalawat salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbi. Fa inna minna filatil qoli, maka setune iku setengah saking bagusnya ucapan. Maka setengah iku setengah saking bagusnya ucapan al qaula an nuqirro yen to netepaken sapa kita netepaken anna ilmal fikih setune ilmu fikih iku kana ana ilmu fikih iku awfarul ulumi luwih sempurnane pira-pira ilmu al islamiyati kang bahasa Islam apane hadzan bagiane. Nang apa sih badal kauti mengkono anna ilmal fikih kana awfarul ulum al islamiyah hadzan iku li annahu korosnesi ilmul fikih iku al-qanunu undang-undang alladzi kang yazinu nimbang bi kelawan alladzi sapa al-muslimu Islam amalahu ing amale si al-muslim ahalalun anata iku halal am haramun anata iku haram asahihun anata iku amal kang sahih am fasidun anata iku amal kang rusak wal muslimuna utai pira-pira Islam iku harisuna pira-pira wong kang haruk ala ma'rifatil halal ing atase ngawri perkara kang halal wal haram lan perkara kang haram was sahih lan perkara kang sahih wal fasidilan kang rusak min tasarrufatihim saking pira-pira tasarrufe si al muslimin. Saniku pada uga maute perkara ya tasilu kang teteman apa sima teteman bi ala qatihim kelawan hubungane si al muslimin hubungan billahi kelawan Allah au bi ibadi atawa kelawan pira-pira kaulane Gusti Allah qariban iku kang parek kana ana apa sima au baidan atawa iku aduan iku musuh kana ana apa ma au sadiqan atawa iku kanca raket hakiman iku hakim kana ana apa ma au mahkuman atawa den hukumi musliman iku Islam kana ana sapa sima au ghairu muslimin atawa iku ora Islam. Amma ba'du, setelah membaca basmalah hamdalah shalawat salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabih fa inna minna filatil qol, sesungguhnya di antara ucapan-ucapan yang baik adalah kita menetapkan bahwa ilmu fikih itu adalah ilmu Islam yang paling sempurna bagiannya. Apa sebab? Karena ilmu fikih itu adalah al-qan, undang-undang yang dengan undang-undang itu seseorang bisa menimbang amalnya. Ini amal saya halal atau haram. Perbuatan saya ini halal atau haram. Apa yang kita lakukan itu sahih atau fasid. Ya. Kalau jual beli kira-kira sah atau tidak. Kalau sholat kira-kira sah atau tidak sholatnya. Kalau nikahnya sesuai dengan aturan syari sah atau tidak. Itu dari mana? Ilmu fikih. Kita bisa menimbang apakah amal kita, perbuatan kita, apa yang kita lakukan, apakah halal, apakah haram, apakah sahih, apakah fasid. Itu dari fikih. Sebab yang menjelaskan tentang hukum itu adalah fikih. Yang menjelaskan ahkam syariah itu adalah fikih. Namun orang-orang Islam itu sangat semangat untuk mengetahui, termotivasi sekali untuk ingin mengetahui hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang sahih, mana yang fasid. Dari semua tasarrufnya, dari apapun yang mereka lakukan, baik itu terkait dengan Allah atau terkait dengan hamba. Entah itu masalah ubudiyah, entah itu masalah muamalah, entah itu masalah munakaha, entah itu masalah mawaris, entah masalah peradilan, entah masalah kenegaraan, itu semuanya ditimbang dengan apa? Ilmu fikih, sehingga orang Islam akan semangat dalam mencari tahu tentang hal-hal yang halal dan haram, mana yang sahih dan mana yang tidak sahih.
Waqad qala lan teman-teman ngendika sapa badul ulama sebagian ulama al fiqhu utai fikih iku kal asadika dene macan fisal khidni ing dalem jerone wedhus wan nahwu utawi nahwu iku kadhni kaya dene wedhus fisal khil asadi ing dalem jerone macan yakni ngarepaken sapa si badul ulama anal fikah setune fikih ku ya dununya nah ing fikih sapa anasu manusa nyana sahlan ing gampang ma ano sertane setune si fikih iku wasiun kang luas wan nahwa lan nyana sapa anas an nahwa ing nahu bil aksi kelawan sewalike ya dununya na sapa si anas ing fikih salah ya dununya ing fikih sapa anasu manusa kambing harimau berbulu kambing gitu ya, kelihatannya kambing padahal harimau. Itu fikih. Kalau nahwu itu diibaratkan seperti kambing berbulu harimau di dalam harimau. Itu artinya apa? Orang-orang mengira bahwa berarti tumak ninanya yang 4 itu hanya dihitung satu. Ada lagi yang rukunnya itu ada 13. Oh berarti tumainah bukan rukun, itu sebagai syarat untuk sahnya rukun. Paling mengkonon niku 3, ada yang matikan 4, ada yang sampai beberapa. Ya gitu aja, kelihatannya begitu. Jadi orang menganggap bahwa fikih itu mudah. Padahal kalau mudah Peternaho itu cuma berbicara tentang bagian akhirnya kalimat. Taghyiru awakhiril kan nahwu itu hanya dibaca itu. Kalau fikih kan enggak. Mazhabnya ada 4. Setiap mazhab juga kadang-kadang pendapatnya beda-beda. Ada Syafi'i, ada Ashabus. Nah ini Ashabus Syafi'i saja beda-beda. Nawawinya, Rafi'inya, Ibnu Hajarnya, Al-Ghazali itu kadang beda-beda. Jadi kelihatannya mudah kalau fikih itu ibarat domba, sebentar wedus lah, nggak begitu bahaya. Artinya mudah untuk kita takluk. Tapi ma'ana wasi sebenarnya fikih itu sangat ya seperti apa namanya? Tanpa nahwu nggak bisa. Sebab apa sih? An-nahwu itu abul ilm. Ya. Wasarf umul ilm kan itu. Tanpa soraf, tanpa nahwu, maka fikih tidak akan bisa muncul. Ya. Kalau nggak ada mbok bapak, maka tidak akan banyak ada anak. Ya walikul wijatun huwa muwaliyah fastabiqul, masing-masing tentunya punya alasan dari sudut mana kita memandangnya itu. Tolongnya nggak usah tukar hanya karena beda sudut pandang itu ya, karena kita bisa melihat segala masalah dari berbagai sudut pandang. Oh ini anak tulisan saya 6 sana. Ini apa? 6 apa 9? 9 apa 96? Nah tinggal kita lihat dari sudut mana kita mana bisa 69, bisa 96, tergantung ada di posisi mana kita. Waqad kathura fi hadzal zaman. Waqad kathuran teman-teman akeh fi hadzal zaman dalam ikilah zaman apa atun cetakan jadidatun kang anyar minal kutubi saing pira-pira kitab al-fiqhiyati kang bangsa fikih. Sawan kepada agama te perkara yu alafu kang den anggit apa simah minas salafi saing ulama salaf awil khalafi atau ulama keri. Walakin mabhatsu hadzal kutubi tetapi utawi nggon bahasane ikilah pira-pira kitab iku wahidun kang siji wa huwa utawi mabhatsu hadzal kutub atau wahid iku al ahkamu pira-pira hukum asyariyatu kang bangsa syariat wal masaidu lan pira-pira masalah al khilafiyatu kang bangsa persulayaan. Najis ada wadah yang dijilati anjing harus dibasuh 7 kali. Enggak mengatakan secara tegas bahwa itu adalah najis.
hanya diperintahkan untuk membasuh. Ya mungkin karena ada kandungan apa yang harus dibasuh dengan 7 kali itu, tapi tidak mengatakan secara itu adalah najis. Ada kata Imam Maliknya pro kontra sampai membasuhnya itu, basuh cara menghilangkan najisnya juga beda. Masalah wudhu juga semuanya beda. Yang membatalkan wudhu juga macam-macam beda. Ada yang mengatakan kalau nyentuh zakar itu batal, kayak Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan kalau megang zakar sendiri juga batal. Zakar sendiri ku anggota sendiri ku masa batal. Tangan-tangan dewa, zakar dewa masa hukumnya batal. Ada seperti itu. Ya, itulah fikih. Al-fikih khilafi. Mulanya orang yang paling moderat itu orang ahli fikih. Sudah terbiasa dalam prokon dan bisa menerima segala perbedaan. Itu orang ahli fikih. Masa nggak setuju kalau santri itu kolot? Enggak, saya kira. Kalau santri justru yang paling moderat adalah santri. Kenapa? Santri sudah terbiasa yang namanya pro kontra itu. Artinya apa? Sudah bisa menerima. Paling dewasa. Kalau yang namanya menyikapi perbedaan itu, bisa menerima pendapat orang lain, bisa menghargai pendapat itu santri. So, dididik dalam fikih al-fikih khilafi itu. Dan saling menghormati. Enggak pernah Imam Syafi'i mencela Imam Malik. Meskipun kontranya sangat frontal sekali kan. Imam Malikinya mengatakan bahwa anjing itu suci, Imam Syafi'i najisnya enggak najis bele-bele, najisnya najis mughal, najis berat malah. Tapi enggak pernah mencaci hanya karena berbeda pada pandangan, enggak pernah nyinyir hanya karena berbeda pendapat, enggak, tetap saling menghormati. Itu orang ahli fikih, dan itu yang biasa digeluti oleh para santri. Musyawarah penteng-tengan kalau musyawarah itu ya, tapi ya tetap bisa menerima dan bisa menghargai pendapat orang lain. Bahsul masail itu sampai ngotot-ngototan mempertahankan argumennya, tentu dengan alasan dan marojik yang dipunyainya, tapi tetap bisa menghargai ketika kemudian ternyata pendapatnya tidak diakomodir oleh muharrir, perumus atau musahih, tetap bisa menerima. Baik, jadi kitab-kitab yang berkembang, kitab-kitab fikih yang berkembang selama ini, entah itu yang dikarang oleh ulama salaf atau ulama khalaf, ya pembahasannya satu, hanya masalah hukum-hukum syariah dan pro kontra di dalam hukum syariah, yaitu fikih. Walamma tola'tulan sumasane ningali sapa isun min ba'dil kutubi ing dalam piro-piro kitab al-mutafarriqati kang beda-beda. Tsumma waqaftu mangka kari-kari agak diwiji akhara syai' akhar sapa kathirun nasi ake-ake manusa wa huwa utawi syai' akhar ikwal hikayatu cerita allati kang tata'allaqu gumantungan apa allati bil ahkami kelan pira-pira hukum asyariyati kang bangsa syariat wal masaili pira-pira masalah al khilafiyati kang bangsa persulayaan. Setelah saya lihat bahwa seluruh kitab-kitab fikih itu hanya berkisar membahas pada satu bahasan, yaitu ahkamus syariah dan pro kontra di dalam masalah hukum syariah fikih itu, saya juga kemudian melihat di sebagian kitab-kitab fikih saya temukan beberapa cerita yang terkait dengan masalah-masalah fikih yang saya anggap ini bagus dan jarang sekali diungkapkan oleh ulama-ulama yang bertebaran di kitab-kitab yang berbeda-beda. Akhirnya setelah saya melihat ada beberapa cerita yang terkait dengan masalah-masalah fikih yang saya anggap jarang diungkap, dan saya melihat ini terkait dengan fikih sangat baik sekali untuk diungkapkan, saya akhirnya bertujuan untuk mengumpulkannya, untuk merangkumnya. Cerita ini saya rangkum, saya kumpulkan, saya ambil dari beberapa kitab,
supaya bisa diambil faedah oleh para santri atau para pelajar, dan supaya mereka tahu bahwa di dalam fikih itu tidak hanya ansih masalah hukum syariah, tapi ada juga beberapa cerita yang menarik yang terkait dengan masalah fikih. Nah, ini yang akan menjadi bahasan dalam kitab Fiqhul Hikayah, yaitu akan menjelaskan tentang beberapa cerita-cerita yang terkait dengan hukum syariat atau terkait dengan ilmu fikih yang banyak dilupakan oleh orang banyak. Dan ini adalah al-hikayah allati tata'allaqu bil ahkam syariah wal masailil khilafiyah, yaitu terkait dengan hukum-hukum syariat dan masalah-masalah pro kontra di kalangan ulama. Dalam sekirane maringi taufik, maringi pitulung sapa Gusti Allah lan nulung kita jami, akhirnya bersyukur kepada Allah. Itu apa? Tapi nggak mampu untuk melakukan kebaikan itu. Dan itu biasanya afatnya orang-orang yang ngerti hukum. Mulanya Kanjeng Nabi mengingatkan orang yang ngerti hukum itu mestinya bukan nambah nggak karuan, tapi harus nambah baik. Manis dada ilman walam jazdad hudan bikaruwa, nambah bikaruwa. Nah, ini yang namanya tidak barang siapa yang tapi nggak baik, barang siapa yang tapi nggak baik minallah, dia akan dapat itu beban berat. Sahal kon ilat jana, di jalan untuk cari ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Kelalen, bagaimana cara menapaki untuk bisa mudah menuju surga itu? Iya ya, orang yang menapaki jalan untuk mencari ilmu maka akan ditunjukkan atau dipermudah untuk masuk surga. Sebab harapannya begini, ketika punya ilmu dia nama baik. Ketika nama baik maka dia bisa mudah untuk masuk surga. Tapi kalau luruh ilmu baik nambah lawas nyantri tapi malah nambah nggak baik, itu nggak malah nambah dekat dengan surga, tapi nambah jauh. Lam yazdad minallah illa bu'dan. Itu lagi muhasabah mestinya ya. Santri senior itu muhasabah. Nambah baik atau tidak? Kalau potongan dulu kok nambah nggak karu ya cepat diperbaiki biar jalan yang kita tapak itu betul-betul mempermudah kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Gusti Allah, bukan malah menjauhkan kita dari surganya Gusti Allah. Wa kadzalika lan kaya mengkono fasukuillah hayatu waffaqana wa anana ala hadzal jam'i syukuran sapa kita li jami'i masyayikhina maring sekabehane pira-pira gurune kita wa asatidina lan pira-pira ustadi kita mata'ana muga-muga nyenengaken ngopahi kesenengan nah kita sapa Gusti Allah taala bihayatihim kelawan gesame atau uripe masyayikhina wa asatidina fi khairin ing dalam kebagusan wa afiyatin lan selamat wa nafa'ana lan mugi-mugi paring manfaat sapa nang kita bihim kelawan masyayikh wa asatidina wa bi ulumihim lan kelawan pira-pira ilmu masyayikh wa asatid hayatu alamu ing dalam sekirane mulangi sapa si masyayikh lan asatid nang kita wa rabbau lan didik sapa si masyayikh wa asatid nang kita wa tanau lan nemen-nemeni sapa si masyayikh wa asatid bina kelawan kita kama fa'alu kaya oleh agawe sapa si masyayikh wa asatid agawe li auladihim maring pira-pira anake masyayikh wa asatid wa narjulan ngarep sapa kita minallahi taala sing Allah taala an ayyakuna yen ta'ana apa kitab apa jamul kitab
iku khalisan ingkang murni liwaji karena dati Allah al karimi kang loman atau kang mulia wasababat lan dari sebab lil fauzi kadwe pikja binaimi kelawan kenikmatan al abadi kang bangsa saklawase al muqimi kang jumeneng fa innahu maka Gusti Allah alama ing perkara ya sau kang tersasa Gusti Allah iku qadirun dal kang kuasa wabil ijabati lan kelawan nyumbadani donga iku jadirun dat kang patut amin ay istajib doa. Saya juga bersyukur, terima kasih kepada seluruh guru-guru, kepada seluruh kiai, masyayikh, ustadz. Mudah-mudahan Allah membaguskan, mengenakan hidup beliau-beliau dalam kebaikan dan keselamatan. Dan mudah-mudahan Allah juga memberi kemanfaatan kepada kita dengan sebab beliau-beliau dan dengan ilmu beliau-beliau, para guru, para masyayikh, para kiai. Sebab beliau telah mengajarkan kepada kita, mendidik kita dan berusaha semaksimal mungkin ya, memperhatikan kita seperti mereka melakukan untuk anak-anaknya sendiri. Kiai, ustadz, guru itu ya memperhatikan muridnya seperti anaknya, malah kadang-kadang melebihi anaknya. Wa narju minallahi ta'ala ayyakuna khalisan. Saya berharap kepada Allah mudah-mudahan karya saya ini adalah murni karena zatnya Allah Ta'ala dan menjadi sebab saya bisa mendapatkan kenikmatan yang abadi dan selamanya. Sebab Allah adalah zat yang maha kuasa atas segalanya dan zat yang ikufi mas'alati sunniyati idamatil wudu. Ini dalam masalah kesunahane ngelanggengaken wudu. Mau kemana? Mau ke orang tua saya silaturahim. Mau kemana? Mau ke Kang Sutrisno apa? Ya ziarah. Karena dia bukan kakak saya, bukan ya tidak ada hubungan. Rahim itu ada hubungan dah? Enggak ada hubungan. Terkong silaturahim. Ya ziarah saja. Masih hidup, iya meskipun masih hidup. Nah ini kan Imam Syafi'i itu ziarah ke Imam Ahmad. Imam Ahmadnya masih hidup. Yang nggak ada ikatan hubungan darah, makanya bahasnya ziarah. Kadang-kadang salah tapi kaprah. Nah itu ya orang-orang kita salah tapi kaprah. Oh ini muhrim saya. Muhrimku apa? Muhrim itu ahrama yuhrimu ya. Bahwa muhrimun maknanya wong kae. Nah ini kalau ini muhrim saya berarti apa ini? Tawaf ta, sa'i ta. Jangan muhrim tapi oh ini mahram saya, kakak saya, adik saya, ibu saya, bibi, itu namanya mahram, bukan muhrim. Ya, oh maaf ya, bukan muhrim ya, bukan mahram kan, bukan muhrim. Kan kadang-kadang wis latah nek ilate wong sing biasanya berbahasa syar'i. Apa-apa syar'i, syar'i. Saking latih syar'i sampai tekani ya tadi silaturahim apa tadi? Ya silaturahim syar'i, muhrim syar'i. Padahal tidak sesuai dengan syar'i. Sok syar'i tapi enggak sesuai dengan syar'i itu namanya. Iku ziarah Imam Syafi'i tegese niliki tekan al imama ing Imam Ahmad rupane Imam Ahmad Ibn Hambal zata yaumin ing dalem sididina fi darihi ing dalem umai Ahmad bin Hambal wa ba'da ma tanawala lan ing dalem sawise yen ta merkoleh sapa Imam Syafi'i lan Imam Ahmad merkoleh ta'amal asyai ing mangan sore makan malam makan sore sawiyatan hal jejik nama atau sudah selesai maksudnya nama mangkasare sopal imam Asy-Syafi'i fi ghurfatihi ing dalem kamere Imam Syafi'i wa fi sobahi lan ing dalam waktu esuk qalat ngucap sapa bintul imami anak wadone Imam Ahmad rupane Imam Ahmad li abiha maring babane bintil imam ya abata hadza huwa Syafi'i alladhi kunta tahaddatsa anhu ya abata he bapakula
Ya abata, hei bapakku lah. Di Quranku nggak ada namanya abi itu nggak ada. Sosok saat ini daripada abi ada abata biasanya ya abati ini ya abata yang benar gitu, yang biasa dilakukan. Abi ada nggak ada. Sehingga ini kembali ke Quran saja itu, tapi bahasa abi nggak pakai bahasa Quran. Meskinya kalau pakai bahasa Quran gimana? Ya abati, ya abati ini gitu ya. Bukan abi bukan. Atau pernah menemukan bid'ah itu kalau menemukan? Nggak ada di Al-Quran bahasa abi itu kan? Ya abata he bapakula. Ahadza anata utawi iki Imam Syafi'i huwa ya hadza iku asy-Syafi'i Imam Syafi'i allazi kang kunta ana so panjenengan ana iku tahaddatsa ana iku tahaddatsa cerita so panjenengan anu saing allazi wis suatu hari Imam Syafi'i ziarah ke Imam Ahmad bin Hambal. Maksudnya apa? Main ke rumah Imam, atau kalau bahasa sekarangnya main ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Ya kalau main di mana ya di rumahnya. Wa ba'da tanawala ta'amal asya'i, setelah makan malam atau makan sore selesai kanjeng Nabi siapa? Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i masuk ke kamarnya. Ya tidur di situ. Nginep maksudnya, berarti beliau bermalam di rumahnya Imam Ahmad. Dia mangan selesai, ngobrol sudah selesai, ya udah masuk ke rumahnya, ke kamarnya. Rupanya selama Imam Syafi'i berada di rumahnya Imam Ahmad itu, beliau mendapat perhatian khusus dari sang putri. Iki jarene anak gurune bapakku lah. Imam Syafi'i itu guru Imam Ahmad. Imam Ahmad itu sering sekali cerita tentang keutamaan Imam Syafi'i. Sering menceritakan kepada putri-putrinya, kepada anak Imam Syafi'i itu bagaimana alimnya seperti apa, solehnya seperti apa. Itu sering dibicarakan atau diceritakan kepada anak-anaknya. Macam-macam, kadang-kadang alumni boro-boro menceritakan kebagusannya Kia ini. Ya, mohon itu nggak perlu. Itu namanya santri kapok. Jadi biasakan menceritakan kebaikan-kebaikan guru, kebaikan-kebaikan di pondok, ya tidak, supaya anak itu apa? Tergugah hatinya. Oh ya, priben si kiai ini sing diceritakan yang bapak kan, priben pondok itu biasa. Ada gairah seperti itu, ada gairah apa? Gairah untuk bagaimana bisa mondok di situ itu. Baik. Akhirnya suatu hari gurunya sang bapak, gurunya Imam Ahmad tadi, Imam Syafi'i, kebetulan datang bertamu, bahkan nginep sampai bermalam di rumah Imam Ahmad, sehingga sang putri betul-betul memperhatikan siapa gerak-geriknya Imam Syafi'i. Ada kebaikan apa Imam Syafi'i itu, kelebihannya apa, ingin sekali menyaksikan langsung. Ternyata nggak ada istimewa. Realita yang disaksikan oleh sang istri tidak seperti ekspektasinya itu. Loh kok ngono-ngono wae wong sing. Salat malam ya tidak. Malah mangane akeh ya. Urut maning. Akhirnya begini, paginya waktu sobah, paginya putrinya Ahmad tadi bilang kepada bapak, ya abad hadza huwa Syafi'i alladzi kunta tahaddatsa anhu. Wahai ayah, apakah orang tadi itu adalah Imam Syafi'i yang sering sekali engkau bicarakan atau sering kau ceritakan kepada saya tentang keutamaannya, kebagusannya, kesolehannya, kealimannya? Siapa gimana? Qala ngendika sapa si Imam Ahmad laha maring bin. Naam, ya benatihi anak wadone. Iya. Dia itu adalah Imam Syafi'i yang sering saya ceritakan, yang sering bapak ceritakan kepada kamu itu, bagaimana solehnya, alimnya itu. Yaitu beliau adalah yang sekarang lagi bertamu di rumah kita. Qalat, ngucap sapa bintul Imam lagu maring Imam Ahmad, laqad lahatu alaihi salasata umurin. Laqad lahatu yakti teman-teman merhatiaken sapa isun alaihi ingat Imam Syafi'i salasata umurin ing telu pira-pira perkara.
sang putri tadi kemudian bilang kepadanya, oh itu tadi betul berarti Imam Syafi'i yang tadi kau ceritakan ya ayah. Tapi saya perhatikan kok nggak ada istimewanya. Malah saya memperhatikan tiga hal ini menurut pandangan saya itu nggak istimewa. Tapi bisa dijadikan itu adalah negatif dalam pandangan saya. Makanya tadi ternyata Imam Syafi'i itu realitanya dalam pandangan sang putri tidak seperti ekspektasinya. Wah, orang seperti apa, alim, pinter, berarti orangnya makannya juga alonan, apa kan begitu. Ternyata ada tiga hal yang menjadi perhatian khusus dari sang istri itu. Apa? Ana usatune Imam Syafi'i indama qadimna indalem nalikane nyuguhi sapa kita lahu mari Imam Syafi'i atau amin panganan akala maka dahar sapa si Imam Syafi'i kafiron oleh mangan kafiron hal akeh. Yang pertama, setiap kali saya suguhkan makanan, beliau makannya lahap sekali, banyak sekali, uruk maning kan begitu. Pantasnya kan golongannya Sutrisno gimana makan. Imam Syafi'i jadi makan disuguhi tapi makannya kan berarti tidak di luar ekspektasinya, karena saya lagi puasa tahunya makannya sedikit cimik gitu ya. Ini kok makannya lahap sekali, akal-akal gitu. Wa indama dakhala lan indal nalikane manjing Imam Syafi'i al-ghurfata ing kamar lam yakum ora jumeneng sapa si ora pernah jumeneng sapa si Imam Syafi'i liyusalliyah drapon yen ta salat sapa si Imam Syafi'i qiyamal laili ing jenengaken bengi. Saya perhatikan juga sejak beliau masuk kamar itu suntuk, saya perhatikan nggak pernah dia kemudian bangun malam kemudian sholat. Jadi nggak ada istimewanya. Sama dengan saya. Saya juga nggak pernah sholat kata putrinya mungkin barangkali begitu. Atau malam mending saya sering sekali sholat beliau malah nggak pernah sholat malam. Saya perhatikan kata sang putri tadi. Lam yakum liyusalliya qiyamal. Wa indama sholat lan ing dalam nalikane sholat sapa si Imam Syafi'i bina kelawan kita al-fajr yang sholat fajar sholat maka sholat Imam Syafi'i min ghairi ayyatawadda saking tanpa yen tawudu sapa si Imam Syafi'i. Saya perhatikan juga ketika beliau sholat bersama kami ngimami kami, saya lihat dia nggak wudu. Wah, sholat kok nggak wudu? Sholat nggak wudu? Itu kan nggak benar. Itu yang menjadi perhatian siapa? Putrinya. Ya wajar ya, kakak anak kiai diperhatikan di mana kira-kira letak keutamaannya itu nanti supaya bisa nanti jadi pelajaran yang begitu. Gimana responnya Imam Ahmad mendapat pertanyaan dari sang putri? Oh, ternyata yang diperhatikan oleh sang putri malah sisi negatifnya kan. Secara dohir ya di mata orang yang awam kan gitu, perangsannya besak baik. Tapi bagus kan akhirnya klarifikasi Imam Ahmad tidak langsung kemudian menanggapi mentah-mentah apa yang diungkapkan oleh sang putri itu. Beliau akhirnya kemudian klarifikasi dengan sang gurunya, cerita bahwa ini anak saya kok memperhatikan jenengan nyeten kan begitu. Takon akhirnya wa idzan lan ing dalem nalikane mau laqad lahatu alai salah satu umur ila akhiri bil imami ketemu kelawan Imam Ahmad yuwajiu halimat Ibn Ahmad al-imamah Imam Asy-Syafi'iyah bil mulahadhati kelan pira-pira perhatian asalati kang telu tadi. Akhirnya kemudian Imam Ahmad mencoba untuk menghadap kepada Imam Syafi'i untuk mengklarifikasi tiga hal yang menjadi perhatian khusus putrinya itu. Pribadi Imam Syafi'i. Fa'idha maka ing dalam nalikane yuwajiul Imam Asy-Syafi'i bil mulahadhat as-salas bisyafi'i kan Imam Syafi'i yaruddu jawabi Imam Syafi'i alal Imam Ahmad ingatas Imam Ahmad fayaqulu mangandika sobi Imam Syafi'i lahu mar Imam Ahmad. Ternyata jawabannya mencengangkan sekali.
Dan ini justru jawaban yang menunjukkan betul-betul Imam Syafi'i adalah ulama, ya ulama besar dan penuh dengan kemuliaan. Meskipun tadi kesannya tadi apa aja, kok makannya banyak kan gitu. Fayaqulu ma wandika Imam Syafi'i lahu Imam Ahmad, ya Ahmad ya Ahmad. Murid biasa ya Ahmad ya Ahmad. Laqad akaltu yakti teman-teman mangan sapa isun kathiran kelawan akeh li annani korosne isun. Iku alamu yakin sapa isun, ngerti sapa isun anna ta'amaka ing setune panganane sira iku min halalin sang perkara kang halal, wa annaka lan setune sira iku karimun wong kang loman. Wa ta'amul karimi utawi panganane wong kang loman iku dawaun bisa dadi obat. Wa ta'amul bakhili utawi panganane wong bakhil iku daun penyakit. Wa ma'akaltu lan ora mangan sapa isun liasba drapon awarik sapa isun, wa inam akaltu aing mestine mangan sapa isun li atadawiyah drapona tetambah sapa isun tetambah itu amika kelawan panganane sira. Masya Allah, ternyata jawabannya sangat luar biasa. Imam Ahmad begini ya, pantaslah kalau anak kamu beranggapan seperti itu, wajar pakai mata dohir sih ya, secara tahu sekarang nggak tahu kan, makanya perlu klarifikasi. Segala hal yang barangkali tidak cocok itu harus diklarifikasi, jangan ditelan mentah-mentah. Nggak seperti orang zaman sekarang, sitik-sitik share copy pastul. Ini gimana? Baik, nggak disaring, saring dulu baru saya sharing ya. Zaman sekarang apa? Harus pinter-pinter menyaring sebelum saya sharing itu ya. Disaring dulu, klarifikasi bagaimana sebenarnya kan itu. Ajak bener langsung diumbar, iya ternyata Imam Syafi'i itu bini nggak baik, makanya banyak. Ya jangan seperti itu, diklarifikasi dulu gimana kok kayak seperti itu. Ada tanggapan dari sang putri. Oh mungkin yang begini kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad, saya bisanya makan banyak itu karena apa? Saya yakin seyakin-yakinnya, tahu betul bahwa makanan kamu itu dari halal. Makanan kamu 100% halal. Karena saya tahu kamu orang baik, ahli fikih dan sebagainya kan itu. Menjunjung tinggi Imam Ahmad. Saya yakin bahwa makanan kamu itu makanan dari halal. Dan saya juga yakin bahwa kamu itu orang loman, orang dermawan. Lah makanannya orang loman itu bisa menjadi obat. Nggak seperti makanannya orang bakhil. Orang itu makanannya bikin seret, bikin ketelak, bikin sendang. Kalau makan dari orang yang bakhil, sebab pada saat menyuguhkan juga pikirannya macam-macam kalau orang medit itu ya. Makanya kalau makanannya orang yang loman itu bisa jadi obat kata Imam Syafi'i. Sementara kalau makan orang bakhil itu jadi penyakit. Wa ma'akaltu liasba'. Jadi saya makan itu bukan karena ingin mengenyangkan saya, bukan. Tapi apa? Saya makan itu saya ingin berobat dengan makanan kamu supaya penyakit saya sembuh, supaya penyakit hati saya juga menjadi hilang dan sebagainya. Jadi untuk membersihkan dan menyehatkan saya, bukan untuk supaya itu saya kenyang. Paham gak maksudnya? Paham ya? Jadi enggak, Imam Syafi'i makan itu bukan karena rakus seperti kita itu, bro. Bukan karena kelaparan tidak, bukan. Tapi apa? Karena punya keyakinan bahwa makanan yang disuguhkan oleh Imam Ahmad itu yakin hal 100% dan yakin bahwa beliau adalah orang loman sehingga makanan yang disuguhkan bisa menjadi obat. Sehingga saya makan sebanyak-banyaknya supaya makin banyak makan, makin banyak penyakit yang hilang. Baik penyakit zahiran wabatinan, baik penyakit luar atau penyakit hati gitu. Oh gitu ternyata. Wa amma annanya anapun utawi lan anapun setune isun iku lam akum ora jumeneng sapa alel ing dalem wengi ya fali annani maka kono setune isun iku indama wadatu ing dalem nalikane nyeleaken sapa isun rosi ing sirane isun li anama drapona turu sapa isun nazartu maka ningali sapa isun ka anna amami kaya setune ing dalam arep isun kaya iku ing dalam arep isun alkitab ana kitab was sunnah talan sunnah
Fafataha maka buka sapa Allah Gusti Allah alaihi seisun bifnaini wasabina kelawan 72 apane mas'alatan mas'alai min ulumul fikih saking pira-pira ilmu fikih al-islami kang bangsa Islam. Sehingga aradu ngarepaken sapa isun an anfa'i yang tapari manfaat sapa isun biha kelawan itsnaini wasabina al-muslimina ing pira-pira wong Islam. Mulane falam yakun mangka orang anak iku hunaka ing dalam kono panggonan apa fursatun kesempatan. Apa fursatun kesempatan li qiyamil laili kadue jumenengi ing dalam waktu bengi. Lah adapun ya memang tadi malam itu saya enggak sempat dan enggak melakukan sholat malam sama sekali. Seperti yang dikatakan oleh Putri. Betul saya enggak malam itu enggak melakukan sholat malam. Seperti yang diharapkan oleh tuan rumah ini bahwa imam besar berarti potongannya kalau malam itu qiyamul lail. Kenapa saya tidak melakukan sholat malam? Kenapa? Karena setiap hari qiyamul itu berarti turu dikit terus kemudian setelah tidur kemudian apa? Qiyam itu namanya qiyam, bangkit di malam hari. Bakal turun turu aja sih tangannya kapan? Ya, tangan iku sawise itu turu, bakal turu ya beli, tangannya kapan? Ya, tangi bae, ya. Jadi, kenapa saya tidak qiyamul lail, tidak bangun di waktu malam untuk menghidupkan malam atau sholat malam? Karena setiap kali saya meletakkan kepala saya untuk tidur, saya lihat seolah-olah di hadapan saya itu terpampang ada Al-Quran, ada sunnah. Ada dawuhe Gusti Allah nongol, dawuhe Kanjeng Nabi isian ngarku kitab karo Alkitab wa sunnah. Beli kayak potongan ente kan karep turu bayangannya sing katon sejen saja. Ya, sing rambutnya dawa, sing rambutnya pendek, sing kukuwe dawa, sing untune dawa katon kabeh. Ya, Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i yang kelihatan apa ketika setiap kali meletakkan meletakkan kepalanya begitu leleng itu di hadapannya terpampang ada kitab dan ada Quran dan sunnah, kemudian Allah membukakan 72 masalah tentang ilmu fikih. Tongol ayat ini, oh ini ayatul ahkam ini, oh ini berarti mengarahkan kepada hukumnya ini si anu si itu, semua hukum-hukum terbuka semua. Ada kitab dan sunnah terpampang di hadapan saya. Allah membukakan 72 masalah dari ilmu fikih Islami. Saya berharap dengan 72 ilmu itu saya bisa bermanfaat untuk orang-orang Islam. Jadi boro-boro harapan turu, boro-boro harapan qiyamul lail. Semalaman itu saya memikirkan masalah fikih dan berhasil menelurkan 72 masalah dan bermanfaat untuk orang Islam. Mulanya ada ungkapan tafakkur sa'atin khairun min itsnaini wa sab'ina ibadah. Berpikir sesaat saja itu lebih baik daripada sholat 72 rakaat. Sebab berpikir tentang ilmu kemudian mencetuskan satu hukum itu akan bermanfaat untuk orang banyak. Tidak cuma untuk pribadi tapi untuk orang lain. Ribuan dan jutaan manusia akan memanfaatkan ilmu itu. Mulanya al mutaaddi khairun minal qasir. Kita pada fikirnya al mutaaddi khairun minal qasir. Yang mutaaddi itu lebih baik daripada yang qasir. Kalau sholat itu ibadah yang apa? Efeknya kembali kepada pribadi. Ganjarnya kamu deh. Itu sholat. Tapi kalau tadi istihad, ya, berpikir tentang ilmu, mencetuskan ilmu, istihad tentang hukum, itu hasilnya bermanfaat untuk orang banyak. Ratusan, ribuan, jutaan, miliar, semuanya bisa menikmati karya-karya Imam Syafi'i itu. Makanya berpikir tafakkur sa'atin khairun min itsnaini wa sab'ina ibadah. Berpikir sesaat itu lebih baik daripada sholat 72 ibadah ya.
Jadi meskipun tidak sholat pun, karena tadi nggak ada kesempatan full waktunya untuk berpikir. Wa amma anani lan ana pun satuna isun iku sholaitu salah sapa isun bikum kelawan sira kabeh al-fajr ing fajar bi ghairi wudu'in kelawan tanpa wudu falallahi mangka demi Allah manamat ora turu apa aini mripati isun hatta ujaddida sehingga nganyar-nganyari sapa isun al wudu yang wudu laqad baqitu yakti teman-teman masih tetap tulal laili sapa isun laqad baqitu yakti teman-teman masih tetap sapa isun tulalaili ing dalem sadawane wengi yaqdhanan hale melek fasola itu maka salah sapa isun bikum kelawan sira kabeh al fajr ing fajar bi wudu il isya kelawan wudune salat isya. Loh anapun saya kok sampai salat fajar dengan kalian itu saya enggak wudu seperti yang dilihat oleh putri kamu itu, ya pancen saya enggak wudu ketika mau salat fajar itu enggak wudu dulu seperti kita itu enggak. Langsung sholat saja. Loh kenapa? Saya dari Imam Syafi'i, wallahi demi Allah, mataku itu tidak sekali-kali terpejam sampai saya akan memperbaharui wudu hatta. Jadi belum sempat mata terpejam, saya sudah memperbaharui wudu. Itu berarti Imam Syafi'i mudawamah, selalu suci, selalu wudu. Lah sepanjang malam itu saya ternyata nggak terpejam sama sekali mata saya. Karena tadi kan isinya berpikir tentang terpampang sunnah, Al-Quran, hadis, tidak, sehingga saya berpikir ijtihad, mencetuskan hukum. Terjaga semalam saya nggak tidur, mata nggak terpejam. Artinya berarti nggak batal wudu saya. Fasolaitu bikum al-fajr bi wudhu. Jadi saya sholat fajar bersama kalian itu dengan wudunya sholat isya. Itu saking mudawamah siapa Imam Syafi'i. Nggak seperti kita. Ya, sholat subuh wudunya sholat isya, tapi karena sholat isyanya apa? Bisa qadha, bisa terlalu mepet kepada waktu subuh. Wayai sholat isya dulu, tangi jam 4, ya sholat isya, terus sholat subuh jam setengah 5, ya masih wudu. Dari sholat fajar, sholat subuh dengan menggunakan wudunya sholat isya. Itu dibalik 3 hal yang disangsikan atau dipertanyakan oleh putri Imam ternyata di balik itu setelah diklarifikasi Imam Syafi'i punya jawaban dan alasan yang sangat luar biasa, dan itu menunjukkan bahwa kesolehan, kealiman dan kebaikan Imam Syafi'i. Al-hikayatu tsaniyah fi mas'alati siwak wallahu a'lam.